Puji nama Tuhan, selamat ucapkan selamat pagi, selamat kita berbakti dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk kita datang ke dalam rumah Tuhan, merasakan akan hadirat-Nya, dan kita boleh dipenuhi dengan kuasa-Nya. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan tunduk di dalam berdoa dulu. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pada pagi hari buat kami semuanya. Kami mau datang mengucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar buat kami, dan kami mau meninggikan Engkau melalui pujian kami. Biarlah setiap pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau dan menjadi dupa yang ada di hadapan-Mu Tuhan. Kau urapi setiap kami yang ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Kau layakkan kami untuk kami melayani Engkau. Biarlah pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan jemaat-Mu Kau urapi tanpa terkecuali Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami boleh dibaharui oleh Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam setiap kami dalam ruangan gereja-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Begitu besar kasih Tuhan, begitu besar anugerah Tuhan pada kehidupan kita. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan sebagaimana kita ada sampai pada hari ini. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk
mulia dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau memuji membesarkan nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Kita akan perkatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selalu kembali. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik pada kehidupan kita. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja.
syukur biarlah anggur baru itu tercurah dalam kehidupan kita. Saudara Bapak Ibu berdiri, anggur baru tercurah atas kita. Anggur baru sudah tercurah bagi kehidupan kita karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan berikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya minta Ibu Gracie untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami semua pada pagi hari ini. Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan setiap persembahan kami agar beri layak dan berkenan kepada Engkau. Berkati kami semua Tuhan yang akan memberi maupun yang belum bisa memberi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas setiap berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan
Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan kehidupan kita. Tuhan akan membentuk dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi tanah yang baik, boleh dibentuk sebagai penjunan Tuhan, dan kita mau dipakai oleh Tuhan. Saudara Bapak Ibu berdiri, karena Tuhan yang selalu kita andalkan dalam kehidupan kita. Mendatangkan
Setiap pujian penyembahan kami akan naik di hadapan Engkau menjadi persembahan yang harum. Karena kami tahu melalui penyembahan kami setiap mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Hambamu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat Hari Kartini. saya saja lupa ya karena sudah lama nggak mampu sekolah. Ya, saya lihat di tim PAW, lapo sih kok nggak kebaya. Oh ternyata iya Hari Kartini ya. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan boleh ada sampai hari ini karena Tuhan baik ya. Kita semua bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kalau hari-hari ini kita masih berada di dalam suasana Paskah ya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Kalau sekolah minggu ya sudah berapa orang yang sudah ditampaki Tuhan Yesus ya. Ceritanya seperti itu. Nah, kalau kita melihat Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kali kepada siapa? Maria Magdalena. Kita akan belajar tentang sosok wanita ini, Maria Magdalena. Ya, berhubungan dengan Hari Kartini, berhubungan dengan perempuan ya. Bapak-bapak ya tetap mendengarkan ya. Maria Magdalena. Kita lihat dalam Lukas pasal 8. Ayat 1 sampai 3. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai yang ketiga. Mari kita berdiri bersama-sama. Ayat pertama akan saya bacakan, ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara yang akan membacakan, ayat yang ketiga kita baca ayat ini bersama-sama. Lukas pasal 8 yang pertama. Tidak lama sesudah itu Tuhan Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan Dia. Atau berbagai penyakit, yaitu Maria disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Bersama-sama 1, 2, 3. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Silakan duduk. Ya, kita melihat siapa Maria Magdalena ini. Di ayat yang kedua dikatakan dia adalah salah satu perempuan yang dirasuki roh jahat. Bahkan ada berapa? 7 roh jahat. Ya, 7 roh jahat pernah ada di dalam dirinya Maria Magdalena. Karena kuasa Tuhan akhirnya dia sembuh. Yang kedua dia berasal dari keluarga yang kaya ternyata. Ya, apa buktinya? Yaitu ayat yang ketiga. Dia melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Dia bukan orang yang tidak mampu, tetapi dia orang yang kaya. Ya, dia ini donatur istilahnya seperti itu ya. Ya. Kita lihat Lukas 8 ayat 23. Saya lupa nggak pakai kacamata. Ya, Lukas 8 ayat 23. Oh salah, Lukas 8 ayat yang ketiga. Ya, Lukas 8 ayat yang ketiga. Ya, di situ katakan perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Perempuan-perempuan ini salah satunya adalah Maria Magdalena.
Dia ini donatur di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Nah, mari kita melihat bagaimana kesaksian hidup dari Maria Magdalena. Yang pertama, dia tidak melupakan kasih Tuhan. Apa buktinya? Dia ikut dalam rombongan pelayanan Tuhan Yesus. Ya, dalam Lukas pasal yang 8 ayat kedua tadi katakan, mana? Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena. Dia ikut dalam rombongan Tuhan Yesus, dalam rombongan pelayanan Tuhan Yesus. Ya, mengapa Maria tidak dapat melupakan kasih Tuhan? Ya, karena dia menyadari bahwa tanpa kasih Tuhan seumur hidupnya akan menderita karena terikat dengan 7 roh jahat. Siapa yang suka lihat YouTube tentang Pak Purnomo? Atau yang hidup-hidup itu apa? Ya, kita melihat di situ banyak orang-orang yang ODGJ. Atau mungkin Bu Andung sering ke sana ke Dampit, lihat sendiri ya. Lihat bagaimana seorang perempuan ini menjadi depresi, gila. Ya. Kalau zaman sekarang gila ada berapa penyebab? Ya, stres karena ekonomi bisa, ditinggalkan pasangannya bisa, ya, atau diguna-guna. Mungkin Maria Magdalena termasuk yang diguna-guna ini. Dia hidup dengan 7 roh jahat. Satu aja tidak bisa mengalahkan, ya. Kewalahan artinya seperti itu. Apalagi ini 7. Kalau pas kumat itu bagaimana, kita tidak bisa membayangkan. 7 roh jahat. Ya. Kalau dia tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, dia akan tetap hidup dengan dan menderita dengan 7 roh jahat ini. Namun dia bersyukur dia bisa bertemu dengan Tuhan. Dengan kasih Tuhan, akhirnya Tuhan menyembuhkan dia. Ya. Maria Magdalena sadar bahwa tanpa kasih Tuhan seumur hidupnya dia akan kehilangan masa depan. Ya. Orang yang hidup di dalam ikatan roh jahat, dia tidak akan punya masa depan. Maria menyadari akan hal itu. Dia sadar kalau dia tidak bertemu dengan Tuhan, dia tidak akan punya masa depan. Makanya dia tidak melupakan kasih Tuhan. Ya. Kalau lihat orang-orang di jalanan, orang-orang gila di jalanan, ya, kasihan mereka. Bahkan ada yang hamil. Itu sopo sing hamil gitu ya. Jalan-jalan. Tidak ada masa depan. Kecuali zaman sekarang ini banyak yang mencari orang-orang yang seperti ini. Dididik mereka, didoakan, disembayangi, diramut, dirawat. Akhirnya mereka bisa kembali ke masyarakat atau ke keluarganya. Ya, saya sering terharu kalau lihat tayangan YouTube ini, ya. Nyekel pegang orang gila yang sudah awut-awutan rambutnya, ya, rambut sing ngempel-ngempel itu ya, aduh ya. Itu rasanya kok moro-moro ngamuk ya apa iku. Ya. Tidak ada masa depan tuh orang seperti ini. Namun karena kasih Tuhan, Maria Magdalena akhirnya punya masa depan. Nah, Maria Magdalena sadar tanpa kasih Tuhan, kekayaan dan kecantikannya tidak ada artinya. Dia orang yang kaya, dia pasti juga orang yang cantik. Ya,
Kalau kita lihat film-film itu ya, cantik kan Maria Magdalena. Ya. Bahkan diisukan berita hoax, ya. Dia ini pacarnya Tuhan Yesus, kok iso gitu ya. Nah, pasti dia cantik. Ya. Kita lihat juga di YouTube itu anak-anak yang cantik, para gadis yang cantik, dia gila, menderita ODGJ. Ya. Menderita gangguan jiwa. Kasihan. Ya. Tidak ada artinya. Dulunya seorang penyanyi, dulunya seorang penari, ya. Dulunya seorang pegawai mungkin, tiba-tiba mengalami gangguan jiwa. Tidak ada artinya kekayaan dan kecantikan mereka. Dulu ibu saya pernah merawat orang seperti ini, ya, perempuan cantik ya, lumayan cantik sih menurut saya ya. Dia kaya juga, ya. Tapi itu tadi mengalami gangguan jiwa, tidak ada artinya. Kalau lagi ngamuk ibu saya dilempar batu, ya. Kalau sudah gitu bapak saya yang bertindak. Dicekel terus dipegang terus dipeting gitu ya. Kalau lagi ngamuk berbahaya. Nah, tidak ada artinya kekayaan dan kecantikannya kalau Maria Magdalena tidak bertemu dengan Tuhan. Maria Magdalena juga sadar bahwa tanpa kasih Tuhan tubuh dan jiwanya akan binasa. Ya. Tanpa mereka sadari, orang yang gangguan jiwa ini pasti menyakiti dirinya sendiri. Kita lihat di firman Tuhan tentang orang legion, ya, orang Gerasa ya. Ya. Orang sakit jiwa ini bahkan mampu melompat ya dari jurang gitu ya. Dia tinggal di kuburan. Ya, tinggal tidak beraturan, makan enake gitu ya. Tidak ada artinya tubuh dan jiwanya. Wis gak ngurusi awake, ya. Karena terikat dengan roh jahat. Nah, tidak punya malu ya. Kenapa? Banyak yang sudah tidak pakai baju, ya, atau bahkan pakai baju tapi tidak karu-karuan, ya. Tidak mandi, wis gak ngerawat awake wis, rambutnya awut-awutan, ya wis. Kalau ada yang seperti ini tidak pernah mandi dan tidak pernah sisiran, menuju ini, ya. Jangan lupa merawat diri, ya. Tubuh kita ini berharga. Nah, Maria menyadari bahwa dia tanpa kasih Tuhan tubuh dan jiwanya akan binasa. Ya. Yang pertama tadi dia tidak melupakan kasih Tuhan. Yang kedua, Maria Magdalena rela berkorban dalam melayani Tuhan. Ya. Ketika Maria Magdalena sudah dijamah oleh Tuhan, dia sudah sembuh dari sakit terikatnya dengan roh jahat. Dia melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan hartanya. Hari-hari ini kita sedang ribut tentang apa yuk? Perpuluhan. Ya, ribut sekali di TikTok itu saya lihat. Ya. Apa podo menyampaikan tafsiran Alkitabnya menurut versi mereka sendiri-sendiri tentang perpuluhan. Ya sudahlah, kalau kamu nggak mau ngasih ya sudah, nggak usah mempengaruhi orang lain. Bahkan ada yang bilang kalau kamu kasih perpuluhan
kamu jadi keraknya neraka. Loh. Iki ajaran apa maneh ya. Kita mau berhati-hati dengan ajaran-ajaran zaman sekarang. Ya. Apalagi yang sudah pegang HP, ya. Sudah pegang HP, waduh, itu tambah bahaya. Wis lihat TikTok, lihat YouTube, pasti di situ ada pengajaran. Kalau ibu-ibu yang gak pegang HP aman Bu, ya aman. Tidak akan tahu bagaimana semrawutnya ajaran Kristen sekarang ini. Ya, ada Kristen progresif, ya, yang tidak percaya surga dan neraka, terus mlebu nanti deh. Ya. Yang lagi ribut sekarang ini masalah persembahan, ya, masalah pendeta yang pakai jam Rolex, pakai jas mahal, ya itu berkat Tuhan. Kalau kamu nggak mampu ya sudah, ngeritik gitu ya menurut saya ya. Ya. Maria Magdalena ini ketika sudah dijamah Tuhan, dibebaskan dari ikatan belenggu setan, dia melayani Tuhan dengan hartanya. Ya. Dia rela berkorban. Tidak pelit, ya. Bersyukur pada Tuhan, jemaat di sini ini suka memberi semua, tidak ada yang pelit. Ya. Wanita-wanita di sini jadi wanita karir semua. Ya. Bekerja semua. Walaupun online. Itu ya kerja. Kalau saya tidur, merawat anak. Dulu saya bekerja dan melayani Tuhan. Sekarang saya full merawat anak, merawat keluarga dan melayani Tuhan. Ya. Tidak ada pekerjaan sampingan. Ya, bersyukur di sini semua bekerja. Akhirnya bisa memberi kepada Tuhan dengan rela lo ya, jangan dengan paksaan. Rela berkorban dalam melayani Tuhan. Ya. Dibuktikan dengan apa tindakannya Maria? Seperti ayat yang ketiga. Ya. Dia menjadi donatur tadi. Ya, melayani dengan kekayaan dia. Ya. Kemudian siap memberikan waktunya untuk Tuhan. Apa buktinya? Yaitu ikut rombongan Tuhan Yesus untuk melayani. Ya. Sudahkah waktu kita diberikan untuk Tuhan? Atau lebih banyak untuk diri kita sendiri? Ya, scroll HP aja gitu. Berapa waktumu yang sudah diberikan untuk Tuhan? Saya sendiri menyadari waktu saya sedikit yang saya berikan kepada Tuhan. Ya. 24 jam paling 2 jam hanya yang untuk Tuhan, yang lainnya untuk saya sendiri, ya. Atau yang lainnya 2 jam hanya di gereja. Untuk sehari-hari belas. Gak pernah datang pada Tuhan. Ya, kita mau belajar untuk memberikan waktu kita untuk Tuhan. Ya. Dari 24 jam, 8 jam tidur, terus yang bekerja 8 jam sudah 16 jam. Sisanya sisihkan waktu untuk Tuhan. Tidak banyak yang Tuhan minta, sedikit aja, ya, sedikit aja. Ya, kita berikan kepada Tuhan. Yang ketiga, Maria Magdalena memiliki kesetiaan yang tidak pernah pudar. Sampai dia mengikut Tuhan Yesus ketika dia disalibkan. Dia ikut. Ini orang yang setia. Ya, Tuhan Yesus ketika mengalami penyiksaan, di situ dia mengikuti, walaupun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia ikut
sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bahkan dia sempat-sempatnya datang ke kubur Tuhan Yesus. Inilah bukti kesetiaan Maria Magdalena. Ya. Kita lihat Yohanes 19 ayat 25. Yohanes 19 ayat yang ke-25. Lah, itu bukti kesetiaan Maria Magdalena. Silakan dibaca. Dan dekat salib Tuhan Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ya, di dekat salib Yesus berdiri para Maria. Di situ ada Maria Magdalena. Kesetiaannya sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib tidak pernah pudar. Kadangkala kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kesetiaan kita ini diuji melalui pergumulan hidup kita, ya, melalui orang-orang terdekat kita diuji. Apakah kita ini masih setia kepada Tuhan? Ya, bersyukur kalau jemaat di sini nih jos gandos ya. Setiap hari Minggu tidak ada yang absen, setia untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau orang-orang lain pasti kalau punya hobi sepeda ya sepedaan, kalau punya hobi mancing ya mancing gitu ya. Kalau ada acara apa RT gitu ya, rekreasi biasanya, rekreasi ikut gitu ya. Tapi di sini puji Tuhan setia kepada Tuhan, beribadah. Walaupun ada yang mungkin tidak bolong-bolong gitu ya ibadahnya, itu karena mungkin sakit ya. Jarang kalau ada yang pergi itu, jarang tempat sini. Ya. Itu membuktikan bahwa kita ini setia kepada Tuhan. Ya. Nah, melihat bagaimana Maria Magdalena ini melayani Tuhan, setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus ini respon kepada Maria Magdalena. Ya, apa buktinya? Kita lihat Markus pasal yang ke-16 ayat 9. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Tuhan Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Tuhan Yesus pernah mengusir 7 setan. Ya, Tuhan Yesus mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Padahal muridnya itu banyak loh. Ya, ada murid yang paling dikasihinya, Yohanes ya. Dia bisa menampakkan diri kepada Yohanes. Oh, aku tak menampakkan diri dulu kepada murid yang tak kasihi. Ya. Atau murid intiku aja deh. Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas. Tapi Tuhan Yesus pertama kali dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Karena Tuhan Yesus tahu bagaimana kesetiaan Maria Magdalena. Ya. Dia berkenan, ada perkenanan Tuhan atas Maria Magdalena. Hingga dia menampakkan diri pertama kali kepada dia, Maria Magdalena. Ya. Bersyukur loh. Ya. Orang yang bisa melihat Tuhan Yesus. Maria Magdalena ini bersyukur. Karena dia yang pertama kali melihat Tuhan Yesus bangkit. Ya. Dia menerima perkenanan Tuhan. Ya. Kita ini
juga bersyukur karena kita juga menerima perkenanan Tuhan. Kita diselamatkan. Sudahkah kita bersyukur ketika kita menerima perkenanan Tuhan? Kalau Tuhan berbicara kepada kita, pernahkah kita bersyukur? Ya. Saya sendiri belum pernah bertemu secara langsung dengan Tuhan. Lewat mimpi kah? Belum. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah bertemu dengan Tuhan secara langsung melalui mimpi atau apa, itu artinya kita ini dipilih oleh Tuhan untuk menerima perkenanan Tuhan. Ya. Kita ini orang-orang pilihan. Ya, orang-orang pilihan Tuhan. Ya. Maka dari itu, kalau kita merasa kita ini orang pilihan Tuhan, jangan sia-siakan pilihan itu. Ya. Banyak orang yang sudah melupakan Tuhan, melupakan kasih Tuhan, ya, sudah dipilih oleh Tuhan, tapi mereka meninggalkan Tuhan. Ya, saya punya grup PNUP, ya. PNUP ini pembekalan untuk kami yang mau ditabiskan, ya. Seperti kuliah gitu ya. Di situ saya kaget pelajaran yang bulan lalu. Loh, kok ono sing pakai kerudung? Ternyata dia dari sepupu kita agamanya. Oh, ya. Dia menerima kasih Tuhan. Dia menerima kasih Tuhan. Dia tinggal di sana, Sorong, di Irian, di Papua. Nah, dia tetap memakai pakaian seperti itu. Ya. Kita tidak melarang. Kalau ada saudara kita yang mau tetap seperti itu, ya sudah. Yang penting imannya kepada Tuhan benar-benar, bukan main-main. Ya, karena di Kristen yang lain, aliran lain memang pakai seperti itu, pakai kerudung, pakai jubah, ya. Itu bukan baju ciri khas agama satu, tapi itu memang baju untuk semua. Ya, kalau Anda mau pakai itu ya gak apa-apa ya. Ya, baju sekarang tuh bagus-bagus. Saya lihat, wih api-api yon. Saya kemarin ke Waru, pemakaman istri ketua koordinator Jawa Timur. Di situ ada anak seorang gembala di Sidoarjo, masih TK, ya. Lucu sekali. Pulang bilang mamanya, mama, aku kepengen masuk agama ini. Lah kenapa? Bajunya temanku lo bagus-bagus, kerudungnya lo bagus-bagus, ya. Lucu. Hanya karena melihat baju saja, anak ini lo, mama aku kepengen masuk itu, ya. Lucu. Ya. Kalau kita mau pakai ya enggak apa-apa sih, pakai aja, ya. Asalkan siap sedia untuk dilirik, dirasani gitu aja ya. Nah, bersyukur kepada Tuhan karena kita menerima perkenanan Tuhan, karena kita dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, respon Tuhan Yesus atas Maria Magdalena. Yohanes 20 ayat yang ke-18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ya, Maria Magdalena dipercayakan Tuhan untuk menceritakan kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah
bangkit. Aku telah melihat Tuhan. Dia orang yang pertama dipercayakan Tuhan untuk menceritakan kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan sudah bangkit. Ya. Melalui Maria Magdalena inilah murid-murid yang lain tahu bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada di kuburnya. Bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya. Kita sebagai orang-orang percaya jangan lupa untuk memperkatakan kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan. Jangan dipendam sendiri. Keselamatan kita ini, ceritakan kepada orang bagaimana Tuhan Yesus baik, bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan manusia. Jangan terang-terangan. Kalau terang-terangan mungkin zaman sekarang langsung dikerutuk ya. Banyak gereja-gereja yang saat ini sedang diincer gitu ya, istilahnya diincer. Ya. Ceritakan kepada orang lain bagaimana kasih Tuhan, saksikan. Seperti yang Maria Magdalena alami. Dia bilang kepada teman-temannya yang lain, aku sudah melihat Tuhan. Ya. Pilihan Tuhan Yesus jatuh kepada Maria Magdalena. Ya, untuk menceritakan kepada orang lain, kepada murid-murid yang lain, bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Kita mau jadi orang Kristen yang senantiasa menjadi berkat, bukan menjadi sandungan. Ya, menjadi berkat melalui kehidupan kita dengan tidak melupakan kasih Tuhan. Seperti Maria Magdalena, dia tidak melupakan kasih Tuhan. Sehingga dia mengalami dia melihat Tuhan dulu, dia yang harus menceritakan kepada orang lain tentang kebangkitan Tuhan. Ketika kita sudah menerima kasih Tuhan, jangan lupa untuk melayani Tuhan dengan apapun yang kita bisa. Dengan doakah, dengan hartamu kah, dengan keahlianmu, itu bukti bahwa kita tidak melupakan kasih Tuhan. Biarlah kesetiaan kita tetap kepada Tuhan, tidak akan pernah pudar. Kita mau mengingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau pujikan pujian ingat kasihnya yang dinyanyikan pada Jumat Agung yang lalu. Begitu besar terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu di dalam hidup kami. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih bukan sebagai hakim.
kita. Bersyukur karena Tuhan sudah berkorban untuk kita. Bersyukur karena bilurnya yang sembuhkan setiap sakit kita. Bersyukur karena kita dipilih oleh Tuhan supaya tidak binasa,
kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih untuk cintamu untuk kami Tuhan. Melalui pengorbanan yang sudah Engkau berikan buat kami. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali melupakan bagaimana pengorbanan-Mu buat kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan, saat ini kami mau setia kepada Engkau, melayani Engkau dengan sepenuh hidup kami Tuhan. Dengan apapun yang kami bisa, dengan apapun yang kami punya Tuhan. Karena semuanya ini milik Engkau. Kami mau pergunakan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah janji kami kepada Engkau. Kami mau setia mengiring Engkau dan melayani Engkau. Seumur hidup kami tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan, terima kasih atas pelayanan Ibu Eke. Biarlah Tuhan semakin pakai dan apapun yang menjadi kerinduan dari keluarga Ibu Eke, Tuhan selalu menjawab dan mendengarkannya. Amin. Pada saatnya kita akan berikan perjamuan yang kedua. Kita akan pujikan Tiada Berkesudahan. Terima kasih atas semua Bapak Ibu Saudara sekalian, berlihat Tuhan yang memberikan dengan berlipat kali ganda. Amin. Untuk pengumuman untuk ibadah sepekan, Selasa ada ibadah menara doa jam 6 sore dan Minggu kembali ada ibadah raya jam 6 pagi dan jam 6:30 ada ibadah sekolah minggu. Minggu depan ada tamu dan biarlah kita mau rindu datang ke dalam hadirat Tuhan bukan karena tamunya tapi karena Tuhannya yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Tuhan
Pimpin ibadah raya dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, apapun yang kami punya, kami ingin persembahkan untuk Engkau. Kami juga sudah mendengar firman-Mu Bapa. Biarlah ajar kami senantiasa boleh setia sampai akhir hidup kami untuk melayani dan beribadah kepada Engkau. Kami ingin Tuhan supaya hidup kami persembahkan untuk kemuliaan nama Engkau. Tuhan, biar apa yang kami punya, kami persembahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan seperti Maria yang dilakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Ibu Ika yang sudah melayani firman pada pagi hari ini. Berkati tim PAW, tim musik, kolektan semua diberkati oleh Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Tuhan berkati, LCD juga berkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang saat ini mungkin kurang fit Tuhan, biarlah Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat-Mu boleh berlaku bagi anak-anak-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan anak-anak-Mu di dalam kesakitan. Tuhan, kami juga berdoa setiap pergumulan jemaat-Mu, apapun pergumulan mereka, Tuhan juga campur tangan. Terlebih anak didik kami Tuhan yang besok akan ujian dari SD, SMP sampai SMU. Tuhan, Kau berikan hikmat akal budi yang dari surga. Di anak-anak-Mu yang setia kepada Engkau Tuhan, biarlah Engkau campur tangan. Apapun yang dibutuhkan Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Jauhkan dari segala kekacauan apapun juga. Biarlah Engkau berikan damai sukacita atas bangsa ini. Berkati bangsa kami. Pak Presiden, wakilnya, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, DPR, MPR, biarlah berikan roh takut akan Tuhan. Boleh bekerja untuk rakyat. TNI Polri supaya tetap solid mengamankan Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami berdoa untuk keluarga Pak Maris, berikan penghiburan yang baru tinggal oleh istri dan orang tuanya, Tuhan Kau tolong. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mau angkat hati kita dan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Anak-anak remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki, perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat jasmani rohani, berkat kesehatan, kekuatan, panjang umur, mujizat terjadi atas kami, terlebih damai sukacita memenuhi pribadi dan keluarga kami masing-masing, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat